Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai kenalilah kompetitor Anda. Nah, seringkali ya kalau misalkan kamu UMKM, kamu seorang pengrajin atau pengusaha. Nah, selain mengenal produk kamu sendiri, satu hal yang perlu kamu lakukan adalah kamu juga harus mengenali kompetitor kamu. Bagaimana dan kenapa kamu harus mengenali kompetitor kamu? Karena kenapa? Karena selain dari customer kamu dan apa keinginan mereka, ya saya which dalam video saya kali ini saya nggak akan bahas ke sana. Tapi sangat penting bagi seorang pengusaha atau sangat penting bahkan seorang karyawan, seorang bos, seorang bawahan untuk bisa mengenali apa sih yang kompetitor saya sedang lakukan. Apakah mereka menawarkan sesuatu yang lebih, apakah mereka istilahnya menawarkan sesuatu yang bersaing sama saya. Bagaimana ceritanya dari segi apa yang mereka tawarkan, dari segi competitiveness, dari segi service gitu. Kita kadang-kadang ya, saya sebagai seorang entrepreneur juga saya sering gitu loh, saya sering pergi ke mall, misalnya ke mall. Saya lihat pesaing saya tuh bikin apa sih? Apakah produk mereka lebih bagus? Ya kan? Kalau misalkan produk mereka lebih bagus, berarti apa? Berarti saya sedang terancam. Saya harus meningkatkan kualitas mutu dari produk saya sendiri. Kalau misalkan ternyata, pesaing saya lebih jelek, tapi mereka lebih murah, ya itu sebagai bahan perbandingan ya, karena setiap bisnis itu kan unik, ya kan? Saya udah sering cerita di video-video saya yang kemarin, kalau misalkan setiap bisnis itu unik, dan ada yang bersaing dengan murah, ada yang bersaing dengan barang bagus, kualitas, mutu, cepat, segala macam. Tapi saya tidak akan bahas itu dalam video saya kali ini. Nah, dalam video saya kali ini, saya cuma akan bahas. Jadi kamu sebagai pimpinan, kamu sebagai bos, kamu sebagai mandor, kamu sebagai manajer, supervisor, apa kamu juga perlu membuka wawasan kamu. Kamu perlu jalan ke pesaing kamu. Misalkan kamu jual nasi goreng, kadang-kadang kamu perlu juga gitu loh, pergi ke tempat nasi goreng sebelah, tanya, coba rasa mereka apa yang mereka tawarkan, apakah rasanya lebih enak, harga lebih murah, ya kan? Mungkin gorengnya lebih ada teknik, mungkin juga mereka ada menu tambahan, misalnya telurnya 5, nasinya telurnya 5 ya, mungkin ada yang suka. Oh, di situ saya belajar. Oh, di situ berarti ada pasarnya untuk jual telur, ya kan? Nah, misalkan juga ada nasi goreng kekinian sekarang pakai kornet, ya mungkin pakai rendang atau pakai apa, saya kurang tahu ya karena saya bukan tukang nasi goreng. Tapi intinya adalah kalau kamu punya usaha, kamu harus keluar dan lihat apa sih yang pesaing kamu lakukan. Begitu juga dengan negara. Negara juga harus, makanya kan negara itu banyak yang namanya espionase ya. Jadi mereka juga harus keluar negeri gitu. Mereka harus keluar dan lihat ini pesaing saya, ini saingan dagang saya ini lagi ngapain gitu loh. Jangan sampai mereka mengeluarkan sesuatu inovasi di mana saya tidak mengantisipasi. Misalnya saya bikin baju ya. Misalnya pesaing saya sudah bisa bikin baju dari teknologi misalnya bambu. Saya nggak bisa, saya sudah ketinggalan. Nah, makanya itu kenapa kita sebagai entrepreneur, kita juga harus setiap hari harus membuka wawasan, kita harus menambah pengetahuan, kita harus sering main ke kompetitor kita. Bahkan dalam situasi persaingan yang sehat, antar kompetitor itu ada suatu persatuan juga gitu loh. Misalkan ikatan dagang ya, ikatan pengusaha karet, misalnya ikatan OPEC. OPEC itu kan organisasi pengekspor minyak bumi dunia. Mereka itu sebenarnya saingan, tapi mereka membentuk satu kesatuan. Supaya kenapa? Supaya masing-masing negara tahu, oh kamu jangan jual di bawah harga sekian, kita semua sepakat ya, misalnya jual harga $80 per barrel, ya sudah segitu saja. Jadi biar nggak ada yang jagoan banting harga, juga nggak ada yang naikin harga seenak-enaknya. Nah, sebenarnya praktek seperti itu tidak etis juga ya, karena ada namanya antitrust dan anti kartel, tapi saya nggak bahas itu dalam video saya kali ini. Saya cuma bahas ya balik lagi tadi gitu loh. Jadi ingat ya, kamu harus ngerti banget apa yang kompetitor kamu lakukan. Bahkan semakin kamu paham cara mainnya mereka. Oh, saya paham. Si itu mainnya, mereka itu banting harga. Mereka banting harga, kualitas mereka jelek. Oke, itu bukan ancaman buat saya. Kenapa? Karena saya nggak main harga. Saya main di kualitas, makanya saya bisa kasih harga premium sedikit. Oke, atau misalkan sebaliknya. Saya adalah seorang pemain yang menawarkan kuantitas, menawarkan harga murah tapi tidak menawarkan kualitas. Dia mainnya harga mahal tapi kualitasnya bagus. Ya saya nggak merasa terancam. Ada harga, ada rupa, betul kan? Tapi
Tapi kalau misalkan dia bermain di lapangan yang sama dengan saya, sama-sama bermain quantity, sama-sama bermain di kualitas, sedangkan dia lebih bagus, nah saya harus merasa terancam, saya harus kembali meningkatkan. Kenapa dia bisa dan saya nggak bisa? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita berjarak di bidang yang sama, misalnya sama-sama tukang nasi goreng, dia bisa jual 5.000, saya harus bisa jual 5.000. Nggak mungkin ceritanya dia bisa jual 4.000, saya hanya bisa jual 10.000, karena kita sama-sama jualan nasi goreng, suatu usaha halal ya kan. Nasi berapa duit, telur berapa duit, kecap manis berapa duit, itu satu Indonesia hampir kurang lebih sama ya kan. Kamu beli di pasar nggak ada itu namanya telur harganya 50% lebih murah. Jadi kalau misalkan itu orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus analisa. Kenapa produk dia bisa lebih bagus dari saya sedangkan harganya bersaing ya kan. Nah begitu juga dengan rasa misalnya, kenapa tukang nasi goreng itu rasanya bisa lebih enak? Apakah cara masak saya salah? Apakah ada rahasia yang perlu saya pelajari gitu kan? Nah, jadi sekali lagi ya, apapun bisnis Anda, ada baiknya kalau misalkan kamu juga meluangkan waktu untuk selain mengunjungi customer, kamu juga mengunjungi kompetitor kamu. Supaya kamu bisa paham apa sih yang menjadi saingan kamu, apa yang harus kamu tingkatkan, apakah kamu sudah berada dalam posisi yang baik, apakah kamu berada dalam posisi yang kalah. Kalau misalkan kamu kalah, kamu harus berbenah. Kalau misalkan kamu di depan, ya kamu juga nggak boleh lengah. Oke, nah begitu saja video saya kali ini, cukup pendek ya. Jadi jangan lupakan sekali-sekali lagi juga untuk mengenali kompetitor Anda. Karena kenali Anda, Sun Tzu pernah berkata ya, kalau kamu ngerti diri kamu ngerti musuh kamu perang 100 kali tidak akan terkalahkan. Jadi itulah kenapa informasi itu sangat penting. Dan tidak ada orang yang bisa mencari informasi sebaik dari pemilik usaha. Ya kan? Saya bisa aja suruh pegawai saya, kamu lihat begini, tapi hasilnya tidak akan sama kalau misalkan saya turun sendiri ke lapangan. Baik atau benar, penilaian saya, judgement saya akan lebih pas. Kenapa? Karena saya adalah pemiliknya, saya yang bergerak di bidang ini. Saya begitu lihat sekali aja, saya udah langsung tahu, oh dia orang begini. Sama seperti misalnya tukang nasi goreng. Ya. Kalau saya lihat tukang nasi goreng, saya nggak paham, itu kenapa sih teknik gorengnya begini, kenapa ininya 5 menit, saya nggak paham. Saya cuma taunya, oh dia goreng nasi enak. Tetapi sesama pemain nasi goreng, ya mereka sekali lihat pakai mata aja dia udah tahu, oh di situ rahasianya. Nah itulah kenapa lebih baik seperti ini, kamu jangan delegasikan, kamu jalan sendiri, lihat saingan kamu jualan apa sih, oh dia mainnya begini, oh dia mainnya begini. Kalau kamu tahu, kamu akan bisa lebih ya itu informasi yang berharga untuk bisnis kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu tahu pesaing kamu lagi ngapain, itu adalah salah satu yang penting. Dan jangan pernah kamu lupakan ketika kamu sedang menjalani usaha. Oke, nah sekian saja dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong like dan subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya yang lain. Oke, terima kasih.